akan belajar bersama-sama, yaitu tentang IPA Fisika. Bersama dengan saya, Ibu Esther Yuli Erawati dari SMPK Widyatama Batu. Bagaimana? Semua sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita akan bersama-sama belajar untuk hari ini, yaitu tentang rangkaian listrik. Perhatikan, ya, rangkaian di sini ada dua. Yang pertama adalah rangkaian apa? Diperhatikan gambarnya. Oke. Dan yang kedua, rangkaian apakah itu? Seri ataukah paralel? Oke, dan yang berikutnya adalah alat ukurnya. Nah, ini dinamakan apa alat ukur tersebut? Ampermeter ataukah voltmeter? Ya. Oke. Sekarang sebelum kita belajar tentang rangkaian listrik, kalian harus tahu terlebih dahulu. Tahukah kalian mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja. Nah, menyala atau tidaknya lampu listrik itu bergantung pada rangkaian listrik. Benar atau tidak? Coba perhatikan gambar tersebut. Oke, itu ada saklar dan di bawahnya ada dua lampu. Nah, untuk melihat apakah itu seri ataukah itu paralel lampunya, perhatikan video yang akan kami tayangkan saat ini. Silakan diperhatikan. Baik, anak-anak, sekarang Bu Esther akan menunjukkan berikutnya nyala kelima lampu yang ada di lab IPA. Bagaimana? Apakah ketika Bu Esther tekan tombol saklar yang ada di sini, itu 5 lampu langsung mati ataukah ada beberapa yang mati? Perhatikan ya anak-anak, saya akan tekan tombol saklar off. Nah, ternyata dua lampu yang sebelah sini mati, sedangkan lampu yang sebelah sana tetap menyala. Maka lampu yang sebelah sini sama lampu yang ada di sebelah sana itu dirangkai secara paralel. Sekali lagi, kalau ini saya on-kan untuk saklarnya, ya, maka dua lampu ini akan menyala. Nah, ini sekali lagi berarti lampu yang sebelah sini dan lampu yang sebelah sana itu dirangkai secara paralel. Sedangkan dua lampu ini ketika saya matikan, nah, dua lampu ini mati bersama, maka dia dirangkai secara seri. Sedangkan untuk yang dua lampu ini dan dua lampu sana itu dirangkai secara paralel. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan video dari rangkaian listrik seri dan paralel kan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik rangkaian listrik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff itu menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang di suatu kawat penghantar itu nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik kawat penghantar tersebut. Coba perhatikan. Nah, ini ya hukum Kirchhoff-nya. Jumlah I yang masuk, I itu adalah kuat arus. Jadi jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Kalau kalian perhatikan gambar tersebut, yang masuk itu adalah I1 dan I2 serta I3 yang menuju titik percabangan. Maka penjumlahan jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah
karena I4 adalah I yang keluar. Nah, itu merupakan hukum Kirchhoff. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Nah, ini contoh soalnya. Untuk contoh soalnya kalian perhatikan. Nah, ini ada gambar I yang masuk dan I yang keluar. Yuk, perhatikan semuanya ya. I yang masuk itu ada I1. Kemudian, betul, I3. Sedangkan yang keluar itu adalah I2. Betul sekali. Dan I berapa? Ya, itulah yang ditanyakan, I4. Nah, maka kalian harus ditulis terlebih dahulu yang diketahui I1 besarnya 2 ampere, I2 besarnya 4 ampere, I3 besarnya 5 ampere. Apa yang ditanya? I4, betul. Maka jawab seperti hukum Kirchhoff tadi bahwa menyatakan bahwa jumlah I yang masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Maka langsung dimasukkan. I yang masuk itu adalah I1 ditambah dengan I3. Nah, I1-nya 2, I3-nya 5. Kemudian sama dengan I2 ditambah I4. I2-nya 4, I4-nya ditanyakan. Ya, setelah itu 2 ditambah 5, 7 sama dengan 4 ditambah I4. Maka I4 sama dengan 7 dikurangi 4, maka I4 hasilnya 3 ampere. Bagaimana? Ya, paham kan? Ya, mudah sekali ya. Ya, itulah hukum Kirchhoff. Baik, nah sekarang kalau kita sudah belajar tentang hukum Kirchhoff, maka kita masuk ke rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Oke. Ya, sebelum nanti kalian memperhatikan bagaimana cara menghitung rangkaian listrik secara seri, kemudian bagaimana rangkaian paralel, dan bagaimana rangkaian campuran, maka perhatikan penjelasan untuk bagaimana sih rangkaian seri, paralel itu, dan juga campuran. Ya, rangkaian listrik seri dikatakan bahwa pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, maka rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Nah, perhatikan gambarnya ya, Nak ya. Oke. Ya, jika salah satu ujung kabelnya terputus, maka arusnya tidak ada yang mengalir, maka rangkaian tersebut lampunya akan mati. Nah, itulah rangkaian secara seri. Nah, sedangkan bagaimana rangkaian secara paralel? Nah, kalau rangkaian paralel itu memiliki percabangan kabel. Rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, jika salah satu ujung kabelnya terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel yang lainnya, ya, yang masih terhubung dan lampu tersebut masih bisa menyala. Itulah rangkaian paralel. Kalau kalian perhatikan seperti gambar tersebut, jadi ada titik percabangan. Kalau salah satunya mati, yang lain masih bisa menyala. Itulah rangkaian paralel. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung rangkaian hambatan seri, rangkaian hambatan paralel? Maka kalian harus tahu ciri-cirinya untuk hambatan seri. Oke, sebelum kita menghitung kerangkaian hambatan seri, perhatikan untuk Bu Esther akan menunjukkan rangkaiannya seperti apa. Oke. Oke anak-anak, ini Bu Esther tunjukkan untuk rangkaian seri. Nah, ini ya, ada papan, kemudian ini ada penghubungnya, ini ada rangkaian hambatannya. Ini dirangkai secara seri dan ini saklarnya. Ini adalah rangkaian secara seri. Bagaimana untuk rangkaian secara paralel? Baik anak-anak, ini adalah rangkaian secara paralel. Jadi
ada titik percabangan. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu ada titik percabangan. Sehingga ketika nanti salah satu, misalkan lampunya dirangkai secara paralel, ada yang mati, satunya tetap menyala. Nah, inilah model untuk rangkaian secara paralel. Oke? Baik anak-anak, Bu Esther lanjutkan kembali. Sekarang bagaimana cara untuk menghitung rangkaian hambatan secara seri? Ya, kalau dirangkai secara seri, maka ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kuat arusnya akan sama. Sehingga jika ada I1, I2, I3, maka I-nya sama. Ya, maka I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sampai ada berapa di situ kuat arusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tegangan maka dijumlahkan. Jadi misalkan ada 3 tegangan, maka untuk menghitung tegangan total itu tegangan pertama ditambah tegangan kedua ditambah tegangan ketiga. Jika mencari hambatan secara seri, maka dijumlahkan berapa hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Jika ada 2 hambatan, maka dijumlahkan hambatan pertama ditambah hambatan kedua. Jika ada hambatannya 3, maka hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Seperti pada gambar berikut ini. Maka untuk mencari R seri itu R1 ditambah R2 ditambah R3. Baik. Sekarang contoh soal. Nah, perhatikan ya nak ya. Gambar di sini. Ini adalah rangkaian secara seri. Maka berapakah hambatannya? Nah, kalian harus selalu diketahui terlebih dahulu ya. R1-nya 20 ohm, R2-nya 10 ohm, dan R3-nya 30 ohm. Ditanya R seri, berarti ditulis RS ya. Jawab, nah karena rangkaian seri itu dijumlahkan, maka R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka 20 ditambah 10 ditambah 30. Maka jumlah total dari rangkaian seri tersebut adalah 60 ohm. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaian hambatan secara paralel? Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, kan tadi kalau hambatan paralel itu ada titik percabangan. Nah, misalkan di sini gambarnya ada 3 hambatan. Maka untuk menentukan bagaimanakah untuk tegangan. Kalau tegangan dirangkai secara paralel itu sama. Ya, sekali lagi kalau rangkaian paralel yang sama adalah tegangan. Kalau tadi yang di seri, ya, kalau dirangkai secara seri tadi yang sama adalah I atau kuat arus. Sehingga ketika di paralel itu yang sama adalah tegangannya. Kalau ada 3 tegangan, maka tegangan 1 itu sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan 3. Kalau mencari kuat arusnya bagaimana? Kalau mencari kuat arusnya maka dijumlahkan. Seperti pada hukum Kirchhoff tadi. I masuk sama dengan I keluar. Kalau di sini I masuknya adalah I keluarnya ada 3 I. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Itu untuk mencari kuat arus. Nah, kalau mencari hambatan penggantinya, nah itu menggunakan persamaan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ada berapakah hambatannya? Maka dijumlahkan dengan 1. Begitu ya? Baik. Nah, ini untuk contoh soal. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, untuk contoh soalnya ini adalah rangkaian secara paralel. Oke, secara paralel. Maka kalian selalu diingat baik-baik menggunakan cara diketahui, ditanya dan jawab. Diketahui R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Ditanya adalah R paralel.
Maka menggunakan cara 1/r paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Ya, dimasukkan. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya dari 3, 6, dan 4. Berapa? Iya, 12. Maka 12 bagi 3 kali 1, 4. 12 dibagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 4 kali 1, 3. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, dijumlahkan pembilangnya. Maka 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9. Maka 9/12. Itu masih 1/r paralel. Maka untuk mencari r paralel itu dibalik ya. Maka 12 dibagi 9. Ya, hasilnya 1,3 ohm. Nah, inilah hasil akhir dari mencari hambatan pengganti secara paralel. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya campuran? Nah, kalau rangkaiannya campuran berarti rangkaiannya digabung. Ada seri dan juga ada yang dirangkai secara paralel. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah contoh soal? Nah, ini perhatikan ya nak ya. Ini ada contoh soal dirangkai secara campuran. Perhatikan. Ini ada seri, kemudian ada paralel. Maka kalian bisa perhatikan dulu mana yang seri. Ya, yang seri ada di yang tengah ya. Oke, bagus. Yang tengah adalah di seri dulu. Tadi kalau seri mencarinya itu dijumlahkan. Ya, bagus. Maka 2 ditambah 4 itu 6. Kemudian, nah dari ketiga ini maka diparalelkan. Maka kalian langsung menggunakan persamaan yang tadi. 1/r paralel sama dengan 1/r1 ditambah 1/r2 yang sudah diserikan, kemudian ditambah 1/r3. Maka dimasukkan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Karena penyebutnya udah sama, maka langsung dijumlahkan semuanya. Maka 1/r paralelnya sama dengan 3/6. Oke, maka untuk mencari r paralel saja dibalik ya. Tadi kan masih 1/4. Jadi 6 dibagi 3. Maka hasilnya ketemu 2 ohm. Bagaimana? Jelas? Good. Ya. Nah, ini ada contoh soal lain lagi ya. Ada 2. Wow, ini lebih keren lagi ya. Perhatikan hati-hati. Kalau di sini ada rangkaian, tetapi perhatikan apakah ada titik percabangan? Perhatikan dulu, apakah ada titik percabangan? Tidak ada, betul. Itu hanya berbelok saja. Jadi tidak ada titik percabangan. Kalau tidak ada titik percabangan, maka dia dirangkai seri. Iya, berarti 2, 4, 3, 2, 4, 5, dan 3. Semua hambatan itu dia dirangkai seri. Maka kalau rangkaian seri tadi apa? Dijumlahkan kan semua hambatannya? Betul. Maka langsung jumlahkan saja nak. 2 tambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3. Betul. Maka hasil keseluruhan dari hambatan total secara seri itu adalah 23 ohm. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua bagaimana? Nah, ini berarti campuran. Kalian harus perhatikan dulu. Nah, ini yang tengah ini berarti dirangkai secara paralel. Betul. Nah, nanti ini diselesaikan dulu secara paralel. Kalau sudah baru di seri dengan 4 dan 3. Bagus. Dicoba dulu ya. Oke, untuk yang paralel dulu. Nah, maka kita menggunakan persamaan yang 1/r paralel. Betul. Maka 1/r paralelnya 1/r1 ditambah 1/r2, yaitu 1/6 ditambah 1/3. Nah, karena tidak sama penyebutnya, maka harus disamakan dulu penyebutnya menjadi 6. Betul. Maka 6 dibagi 6, 1 kali 1. Ya, 1. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. Betul. Maka kalau sudah sama penyebutnya, sudah tinggal jumlahkan aja pembilangnya. 1/6 ditambah 2/6.
ditambah hasilnya yang paralel tadi berapa? 2, betul. Terus ditambah yang sebelah sini 3, betul. Maka 4 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 9. Good. Ya, mudah kan? Iya. Oke, kalau sudah, maka Bu Esther kasih tantangan. Ya, sekarang silakan dikerjakan soal berikut ini, oke? Nah, ini kalian harus perhatikan dulu mana yang seri, mana yang paralel, kemudian dicampur. Nah, kalian silakan dihitung. Nah, ini menjadi tugas untuk kalian semua. Saya yakin kalian pasti bisa, oke? Ya, terima kasih. Nah, ini yang bisa Bu Esther jelaskan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang rangkaian listrik, baik seri, paralel, ataupun campuran, kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, mengapa sih lampu itu kok bisa menyala semua? Kenapa sih kok satu lampu ini menyala, satu lampu ini tidak? Nah, kalian pasti sudah paham kan? Nanti berarti dia dirangkai seri ataukah dirangkai paralel. Oke, baik anak-anakku yang hebat. Semakin cerdas, maka kalian akan semakin bermanfaat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Tuhan Yesus